Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students of 4th grade MI Darun Najah Kuangsan. Selamat pagi, murid-murid kelas 4 MI Darun Najah Kuangsan. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope we all be better. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Before we are going to start our lesson today, we have to read Basmalah together. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to English lesson 4 class. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Inggris kelas 4. We are going to continue. Kita akan meneruskan atau melanjutkan pelajaran bahasa Inggris minggu lalu, yang mana minggu lalu tentang where do you come from and what is traditional food. Today we are going to discuss about reading and writing. Jadi hari ini kita akan belajar membaca dan menulis dengan materi atau tema yang berbeda. Firstly, yang pertama, open your handbook page 9. Buka buku paket kalian halaman 9. Nah, this is a text. Di sini ada sebuah teks which is discuss about Remo dance yang berjudul tentang tarian Remo. Okay, listen to my reading quietly. Dengarkan bacaan yang akan saya bacakan. And then I will translate it. Dan saya akan menerjemahkannya. Are you ready? Okay. Remo dance. Tari Remo. Remo dance is a traditional dance originally from Jombang, East Java. Tari Remo adalah tarian tradisional yang berasal dari Jombang atau berasal dari kota Jombang, Jawa Timur. Initially, this dance was used as an opening dance in Ludruk performance. Nah, mulanya pada awalnya tarian ini digunakan sebagai tarian pembuka pada pertunjukan Ludruk. But later, this dance was performed separately as a welcome dance for important guests or performed in an art festival. Tetapi kemudian tarian ini dibedakan pertunjukannya sebagai tarian selamat datang pada tamu-tamu penting atau untuk tamu-tamu penting atau ditunjukkan dalam festival kesenian. The dance tells about the struggle of a prince in a battlefield. Jadi tarian ini menceritakan tentang perjuangan seorang pangeran dalam memperebutkan kekuasaan. Today, this dance is also performed by women, which is called as Remo Putri or woman Remo or female Remo. Nah, pada era sekarang, tarian ini juga dipertunjukkan atau juga dibawakan oleh seorang perempuan yang disebut Remo Putri ataupun Remo perempuan ataupun Remo wanita. Nah, this is about Remo dance. Jadi bacaan ini tentang asalnya tari Remo, gunanya atau fungsinya tari Remo seperti apa, dan yang membawakan atau sejarahnya tari Remo seperti apa.
Do you have understood? Okay. After you have understood about the reading, setelah kalian paham tentang bacaan yang tadi kita bahas bersama, lesson 7 di pelajaran ke-7, answer these questions based on the text above. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks. Jadi kita jawab bersama-sama 5 questions below. Jadi 5 pertanyaan yang ada di bawah ini dengan jawaban yang singkat. Oke, number 1. What is Remo dance? Apa sih tari Remo itu? Oke, Remo dance it is a traditional dance. Nah, jadi tari Remo adalah sebuah tarian tradisional. Number 2. Where is Remo dance come from? Dari mana asalnya tari Remo? It is from Jombang, East Java. Number 3. In the past, Remo dance used to be an opening dance for. Pada awalnya, tari Remo digunakan untuk pembukaan. Nah, untuk pembukaan dance for ludruk performance. Jadi digunakan untuk pembukaan atau pertunjukan ludruk. Now, number 4. Now, Remo dance is used as the opening for. Pada saat ini, Remo dance digunakan untuk pembukaan titik-titik. Nah, bisa juga pembukaan an art festival. Jadi suatu pertunjukan kesenian. Number 5. What does Remo dance tell us about? Apa sih sejarah dari tarian Remo? The dance tells about the struggle of a prince in a battlefield. Okay, finish this question and the answer. After that, in this text, di teks ini there are some preposition. Ada beberapa kata-kata depan yang digunakan dalam sebuah teks. For the example, in, and then in also, in, ya. Salah satu contoh preposition atau kata depan adalah in. But there are 3 example of preposition that we will discuss today. Ada 3 macam kata depan yang akan kita bahas hari ini. Open your handbook page 11. Buka buku kalian halaman 11. Okay. These are the example of preposition and the explanation of preposition. Jadi di sini sudah diterangkan atau dijelaskan tentang preposition. Preposition, there are 2 kind of preposition that we will discuss today.
ada dua macam kata depan yang akan kita bahas hari ini. The number one is preposition of time, and the second is preposition of place. Okay, the first we will explain about preposition of time. Preposition of time, the meaning of it is kata depan yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Preposition of time, the example is three kind of preposition of time. Ada 3 contoh yang menerangkan tentang kata depan waktu. The first is in, the second is on, and the third is at. Jadi yang pertama adalah in, yang kedua adalah on, yang ketiga adalah at. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah in. The function, fungsi dari preposition in sendiri adalah used for unspecific times during a day, month, season, or year. Jadi preposition in dalam menunjukkan waktu itu digunakan untuk menggandeng waktu dalam bentuk hari, bulan, musim, ataupun tahun. Ya. Jadi kalau menunjukkan waktu yang berhubungan dengan hari, bulan, musim, ataupun tahun, kita dapat menggunakan preposition in. For example, sebagai contoh, she always reads newspaper in the morning. Dia selalu membaca koran di pagi hari atau pada pagi hari. Nah, in di sini itu menjelaskan tentang waktu pada pagi hari. The second example, contoh yang kedua adalah the new semester will start in August. Jadi semester baru atau semester awal akan mulai pada bulan Agustus. Nah, in di sini itu digunakan untuk menerangkan Agustus. Oke. Understand? Next. Preposition on yang kedua untuk menjelaskan tentang waktu. The function of preposition on, jadi fungsi dari preposition on adalah used to specify days and dates. Jadi digunakan untuk menerangkan tentang hari maupun tanggal. For the example, the English lesson is on Wednesday. Jadi Wednesday ini adalah nama hari, yaitu hari Rabu, digandeng dengan preposition on. I was born on the 14th of June 2010. Jadi saya lahir pada tanggal 14 Juni tahun 2010. Nah, jadi ini preposition on. Yang ketiga adalah preposition at. Preposition at, the function, fungsinya adalah used to point out specific time. Digunakan untuk menjelaskan tentang waktu atau jam. For the example, seperti contoh, I will meet you at 12 p.m. Saya akan menemuimu pada jam 12 siang. The school is started at 7 a.m. Jadi sekolah dimulai pada jam 7 pagi. Nah, itu adalah contoh dari preposition of time. The second of preposition yang kedua atau kata depan yang kedua digunakan untuk menunjukkan tempat. Sama halnya dengan preposition of time, di preposition of place ada 3 macam, yaitu in, on, and at. Namun masing-masing memiliki kegunaan yang
berbeda. The first is preposition in for the place. Yang pertama adalah kata depan in yang menunjukkan sebuah tempat, used to indicate a location or place. Jadi digunakan untuk mengindikasi atau menunjukkan lokasi dan tempat. For the example, Javanese is the largest existing tribes in East Java. Jadi Jawa adalah suku terbanyak yang ada di Jawa Timur. In di sini menunjukkan atau menggandeng East Java sebagai tempat atau lokasi yang sudah jelas. Number 2, Kayla lives in Surabaya. Nah, in di sini juga menggandeng atau menjelaskan tentang Surabaya. Oke, fungsi yang kedua dari in adalah used to express an enclosed space. Jadi digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat yang tertutup. Contohnya, your bag is in the drawer. Nah, jadi your bag, tas kamu ada di dalam almari. My friend is not in the class. Temanku tidak berada di dalam kelas. Jadi yang ada di dalam kelas ataupun yang dalam keadaan tertutup itu in. For the example, my clothes is in the cupboard. My pencil is in the pencil case. Nah, so in bisa digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat yang tertutup. The second preposition of place is on. Jadi preposition yang kedua adalah on. On digunakan untuk use to express a surface of something. Nah, jadi digunakan untuk menunjukkan tempat dari sesuatu. For the example, the whiteboard is hang on the wall. Jadi papan tulis menggantung di atas dinding. Jadi on ini artinya di atas. The paper is on my desk. Jadi kertas berada di atas bangku. My pen is on the book. Ya, pen saya berada di atas buku. Oke, my book is on the table. Buku saya berada di atas meja. Itu adalah preposition atau kata depan on. The third, kata depan at digunakan untuk menunjukkan tempat, used to indicate a place. Jadi digunakan untuk mengindikasi tempat, biasanya tempat-tempat yang luas ataupun terbuka. For the example, there were hundreds of people at the park. Ada ratusan orang yang berada di taman. Nah, at di sini untuk menjelaskan tentang the park. The park itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu luas dan bisa menampung banyak orang. The second example, contoh yang kedua adalah we saw an art festival at the stadium. Kita melihat festival kesenian atau pertunjukan kesenian di stadium. Nah, at di sini menjelaskan tentang stadium, di mana stadium itu adalah tempat yang luas dan besar di outdoor, di ruangan bebas yang bisa menampung banyak orang. Nah, this is my explanation about preposition. Jadi ini adalah penjelasan saya tentang preposition of time and preposition of place. Do you have understood? Okay, I hope you all understood about what I say and what I explain. Jadi saya harap kalian bisa memahami apa yang saya ucapkan dan apa yang saya terangkan. After you have understood about my explanation, setelah kalian paham tentang apa yang saya jelaskan, now, sekarang your task is lesson 9 and lesson 7. Tugas kalian adalah buku paket halaman 13, lesson 9 and lesson 10.
Lesson 9. Complete the sentences below with preposition in, on, or at. Lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini dengan preposition in, on, or at. Jadi pilih salah satu antara in, on, atau at. Jadi yang tepat menggunakan in atau on atau at yang sudah saya jelaskan sebelumnya. For the lesson 10, untuk pelajaran 10, complete the text below with the proper answer from the choice box. Jadi lengkapi teks di bawah ini dengan jawaban yang tersedia di kotak pilihan. Nah, di halaman 14 ada kotak warna hijau. Di situ ada beberapa kata, ya. Some words you can choose it and include for the filling the blank of the text. Jadi kalian bisa memilih salah satu dan menulis pada titik-titik yang ada di teks tersebut. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jawaban yang kalian harus tepatkan di tempat yang benar pada teks yang berjudul Rujak Cingur. Do you get it? Sudah bisa dipahami ya? Jika sudah bisa dipahami, this is our lesson today. Ini adalah pelajaran kita hari ini. I hope you all have understood. Saya harap kalian semua paham. And see you the next chapter for English lesson. Sampai jumpa pada pelajaran bahasa Inggris di materi selanjutnya. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.